Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar teman-teman yang ada di channel YouTube dan juga di Facebook? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan kali ini kita masuk di acara talkshow virtual. Dan kali ini kita akan berbincang dengan seorang tamu, seorang wanita yang menjadi kepala puskesmas yang ada di Lampung Timur ya. Langsung saja kita akan temui dengan tamu undangan kita. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Ibu Nuridawati STMM. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Nuridawati? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Posisi sekarang ada di mana Bu Nuridawati? Di Puskesmas Peniangan. Di Peniangan, Marga Sekapung, Lampung Timur ya? Iya. Oke, iya, ini kan ini sekarang sudah jam 1 lebihnya 20 menit siang hari. Biasanya sibuk nggak Bu di Puskesmas Peniangan di jam-jam siang seperti ini? Oh, kalau di jam-jam siang seperti ini masing-masing PJ itu melaksanakan pencatatan pelaporan, artinya rekapan pekerjaan hari ini. Oke, artinya masih banyak kesibukan ya yang terjadi di Puskesmas Peniangan. Oke, baik. Ya. Sudah berapa lama Bu Nuridawati sebagai kepala puskesmas di Peniangan ini? Kalau di Peniangan saya baru 10 bulan. Belum 10 bulan ya, dari Januari. Dari Januari berarti sekitar 9 bulan, belum hampir 9 bulan. Hampir ya. Oke. Baik. 1 Januari. Oke, sebentar lagi ya. Oke, Bu, panggilannya saya Bu siapa sih? Bu Nuri atau Bu Dawati atau Bu Nurida. Bu Nurida ya. Oke, Bu Dawati karena namanya pendek, jadi biasanya orang-orang Nuridawati. Oke, Nurida ya. Bu Nurida, Puskesmas Peniangan ini sebenarnya alamatnya di sebelah mana Bu? Ini karena kalau saya lihat di Google Map ini kok agak masuk ke dalam dari Pasar Sidoarjo itu ya? Oh iya, itu lewat di Pasar Sidoarjo bisa, kemudian dari Perapatan Pugung. Itu bisa juga. Oke. Ya, itu ada di jalan raya antara Pugung Raharjo dan Jabung. Itu kita ada di tengah-tengahnya. Oke. Tapi kondisi jalannya enak ya untuk kita lewati Bu ya? Dienakin aja dulu. Oh, dienakin dulu. Oke, baik teman-teman yang ada di channel YouTube, Bu Nuridawati ini juga bisa dikatakan sebagai ibu yang berprestasi ya, karena tidak hanya di Peniangan aja, tapi juga pernah menjabat beberapa sebagai kepala puskes yang ada di Lampung Timur. Ini ngomong-ngomong, kepala puskes di mana aja Bu selain di Peniangan? Ini pengalaman-pengalamannya. Saya baru di Wana, Kecamatan Melinting. Di Wana. Sebelumnya saya dari awal jadi pegawai negeri itu saya sebagai bidan desa. Oh, malahan sebagai bidan desa terus terangkat ke kepala puskes itu ceritanya gimana? Iya belum, tapi kan melalui proses. Oke, siap. Di bidan desa Tritunggal, Kecamatan Wawai Karya, Lampung, ya itu saya tahun 90. Oh, tahun 90 ya. Berarti saya masih imut-imutnya itu 90. Dari itu bidan desa, kemudian saya menjabat sebagai bidan puskes, bidan puskesmas di Sumberjo. Sumberjo itu tahun 96. Oke, berarti sudah cukup lama Bu ya sebagai sebagai penggiat kesehatan dari mulai bidan desa sampai di puskesmas ini. Oh ya Bu, kita kalau berbicara soal puskesmas di Peniangan ini, di puskesmas Peniangan ini jam bukanya itu jam berapa sampai jam berapa, terus kemudian pelayanannya apa saja nih yang bisa dilakukan di puskesmas Peniangan? Oke. Untuk puskesmas Peniangan kita biasanya kita buka itu jam 8, tetapi kita jam setengah 8 itu kita sudah standby. Oke. Untuk persiapan biasanya mulai dengan apel pagi. Oke. Kemudian itu setiap hari, apakah hari libur atau hari Minggu libur atau tetap buka atau gimana? Ya, kalau hari Minggu karena kita bukan pelayanan kesehatan rawat inap, kita hanya
puskesmas rawat jalan, Mhm. sehingga kita buka mulai pelayanan jam 8 dan berakhir di jam 2.30. 2.30 setiap hari. Tetapi Aha. ya 14.30. Oke. Tetapi kita tutup pendaftaran untuk pelayanan itu kita tutup pendaftaran jam 12. Jam 12 siang. Jadi jam 12 kita isoma, ya. Setelah tutup pelayanan kita isoma, setelah isoma itu jam 1 kita mulai lagi dengan kegiatan administrasi. Oke, baik. Berarti lumayan padat untuk kegiatan yang ada di Puskesmas Peniangan Margas Kampung Lampung Timur. Kemudian untuk rujukan dari Puskesmas Peniangan ini kemana Bu biasanya kalau ada pasien-pasien yang memang harus dirujuk ke ke tempat lain? Biasanya dirujuk kemana? Biasanya itu kita rujuknya ke rumah sakit kalau ikut prosedur ya. Kita harus ke rumah sakit Sukadana, tetapi kita melihat dengan jarak terdekat, artinya kita yang paling penting kita mengutamakan keselamatan pasien dulu. Oke. Keselamatan pasien. Jadi di sini ada RSAK, Rumah Sakit Arka Medika, kemudian ada rumah kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak itu ada di Bunda, kita merujuknya ke Sri Bawono. Oke, iya. Ya, artinya di sini kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ada seorang pasien yang harus dirujuk, kita rujuk ke tempat yang memang itu paling dekat dan bisa menangani apa yang dialami oleh pasien itu, Bu ya. Oke, kemudian untuk di Puskesmas Peniangan ini kan tidak mengadakan rawat inap, tapi ada rawat jalan ya. Nah, ini di Puskesmas Peniangan ini ada berapa bidan, ada perawat atau juga mungkin ada dokternya nggak Bu di Peniangan ini? Awalnya kita punya 2 dokter ya, Dokter Ari dan Dokter Dwi. Kemudian karena Dokter Ari adalah dokter spesialis pelayanan prima, sehingga beliau dipindah tugaskan ke Puskesmas Sri Bawono. Oke. Jadi kita tinggal satu dokter, dan itu dokter kontrak. Oh, dokter umum atau dokter spesialis? Ya dokter umum. Oh, dokter umum ya. Dokter umum karena kita belum pantas untuk mendapatkan dokter spesialis. Ya. Oke. Jadi dokter spesialis kita kemarin itu dokter keluarga itu ditarik ke Sri Bawono. Kemudian untuk bidan, ada berapa banyak bidan Bu yang ada di Puskesmas Peniangan ini, atau mungkin perawatnya atau mungkin tenaga medis yang lain gitu? Ya. Kita di sini kita ada 38 ya. Itu udah secara keseluruhan. Itu 1 dokter, kemudian 11 orang bidan, kemudian 7 orang perawat, kemudian dan ditambah tenaga-tenaga yang lain. Dengan jumlah PNS kita hanya 27 ya. Artinya sudah cukup lah untuk mengcover satu kecamatan Margas Kampung apabila mereka membutuhkan pelayanan kesehatan ya Bu ya. Belum sebenarnya. Oke. Belum sebenarnya, tetapi kita kalau untuk SDM kita masih kurang, kita masih belum punya analis kesehatan lingkungan, kita juga belum punya. Oke. Iya, jadi kita ya bidan-bidan itulah yang merangkap, dan ini ini kita juga akan membuka penerimaan tenaga honorer. Oke. Ya, dan itu sedang dipersiapkan di kabupaten untuk juknisnya. Baik. Penerimaan. Iya. Ini Bu Nuridawati ini kan bisa dikatakan orang yang sibuk ya, bolak-balik ke sana ke sini. Nah, sambil ngobrol ini kira-kira apa sih Bu yang menjadi suka duka sebagai seorang kepala puskes, juga sebagai ibu rumah tangga yang harus kolar kilir, atau ya gambarnya seperti apa yang dialami oleh Bu Nurida selaku kepala puskes ini? Suka dukanya saya ungkapkan dukanya dulu ya. Dukanya ketika kita tidak mampu menyelamatkan pasien karena keterbatasan tadi ya. Iya, misalnya kita kalau sekarang kalau saya bukan bicara di Peniangan ya. Iya betul. Kita
sebagai seorang bidan widawati, ketika kita merujuk pasien, itu pasien yang kita temui biasanya kan pasien-pasien itu bandel. Datang sudah, kita kasih tahu dari awal tuh biasanya kan suka nggak nurut tuh. Iya betul. Ketika sudah parah baru bawa ke kita. Ketika kita rujuk di tengah perjalanan itu artinya hingga pasien itu tidak sempat tertolong. Di situ, aduh sakitnya tuh di sini dan di sini juga. Serba salah Bu ya. Okay. Bukan serba salah karena nurani. Oh, ada nurani Allah, nurani kita tidak mampu. Ya memang sih semua Allah yang ngatur ya. Tetapi Allah pun sudah suruh kita untuk berusaha. Iya. Allah sudah kasih kita akal pikiran untuk kita mengambil langkah, artinya untuk kita berikhtiar. Oke, baik. Itu dukanya satu atau mungkin ada duka yang lain? Suka duka. Tadi kan duka yang paling nggak enak gitulah ya. Selain itu apa Bu yang jadi ganjalan gitu? Yang paling nggak enak ketika kita kan kita sekarang ini ada program jemput bola. Oke, siap. Kalau tadi saya bercerita tentang saya sekarang bercerita tentang staf saya di desa. Siap. Kita kan jemput bola tuh. Ketika ada yang hamil kita harus datangi. Ketika ada yang nggak KB kita harus datangi. Kita harus periksa. Nah itu mereka berpikir si pasien ya itu berpikir bahwa kita mau meraih mereka untuk supaya kita dapat bayar, artinya mereka tetap kita yang melayani, duitnya ke kita. Padahal tujuannya bukan itu. Malah tujuan kita jemput bola untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Itu yang paling nggak enak. Iya betul. Gitu. Mereka tidak mau kontrol ke kita, sementara kita punya kewajiban karena kita sudah digulirkan dana oleh pemerintah untuk kita kunjungan ke rumah, gitu. Si klien ataupun pasien itu menganggap kita itu tidak suka mereka itu berobat ke tempat lain, sehingga kita yang ambil di rumah masa-masa mereka supaya berobat ke kita. Itu yang paling gak enak untuk bidan-bidan desa. Untuk bidan-bidan desa, sehingga di situ kita gimana ya? Di situ tuh kita jadi serba salah. Kalau kita, ya itu tadi image-nya kalau kita datangi, sementara kalau kita nggak datangi itu tugas. Nah itu yang membuat jiwa-jiwanya bidan desa itu ngenes gitu loh, ngenes sih ya, bukan berontak ya, cuma ngenes aja, the long story. Oke, tapi itu kan di awal-awal. Tapi kalau sudah berjalan sekitar berapa bulan gitu, ada nggak pemahaman dari warga yang memang sebenarnya tujuannya bagus, ke para bidan itu datang ke rumah warga jemput bola itu agar tujuannya seperti ini gitu loh. Lama-lama ada nggak dari warga sendiri atau dari masyarakat, oh ternyata itu tujuannya, ternyata bukan untuk yang lain gitu. Ya sekarang si lambat laun memang masyarakat sudah mulai memahami ya. Tadi kan makanya saya jawab seperti itu, yang paling nggak enak, yang paling Oke, siap. Alhamdulillah walaupun belum semua, tetapi semua program itu sudah mulai berjalan. Oke, baik. Dan kemudian ada satu saya mau titip, yang paling gak enak banget nih ya, sekarang kan kita nih zaman COVID nih. Iya, zaman bener corona. Zaman COVID kita tuh pakai masker, kita himbau orang-orang untuk masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Iya betul. Tetapi masyarakat itu seolah-olah tidak mengindahkan. Programnya pemerintah kurang seperti apa lagi sih dari kita? Dari gugus tugas, gugus tugas itu di dalamnya ada kalau untuk tingkat kecamatan ada camat, ada puskesmas, ada Forkopimsam, itu ada dan Ramil, ada polisi. Di situ kita sudah
bekerja bareng, artinya bersinergi untuk menghimbau masyarakat, tapi masyarakat seolah tidak mendengar dan tidak melaksanakan itu. Itu yang bikin kami rasanya super ngenes ya. Oke. Super ngenes. Oke. Ya itu hal-hal ya bisa dikatakan apa ya? Mungkin masyarakat itu merasa wah ini kami udah sehat atau apa gitu mungkin ya. Tapi sebenarnya himbauan pemerintah itu ya sebaiknya dilaksanakan. Tapi tetap semangat kan Bu, meskipun tadi ada yang masa bodoh amat dihimbau untuk protokol kesehatan tapi mereka tetap tidak mau, tapi kan tetap semangat ya dari teman-teman yang ada di Puskes Peniangan. Tetap semangat, dan bahkan kami kemarin kami sidak ke pasar Girimulyo, sidak juga ke pasar, karena di wilayah kami ini ada 2 pasar, pasar Girimulyo, kami sidak itu di hari Selasa atau Senin gitu. Kemudian karena di sini harinya hari pasaran Pak. Oke. Kemudian kemarin hari Kamis kami sidak ke pasar Gunung Mas, dan itu kami semakin ngenes melihatnya. Iya. Tetapi kami tetap laksanakan. Kemarin kami menyerahkan bantuan itu berupa alat cuci tangan pakai sabun. Jadi dari alatnya sampai dengan itu tadi ada yang saya kirim gambar. Iya. Oke. Gambarnya itu sudah tampil di belakang. Di pasar itu penyerahan alat cuci tangan pakai sabun. Itu termasuk sabun dan tisunya itu sudah kami siapkan. Oke, luar biasa. Tapi cuma satu, selanjutnya nanti yang ngolah Pak Lurah dan petugas pasar. Oke, siap. Artinya di sini Puskesmas Peniangan sudah ikut membantu pemerintah dalam penanganan atau juga penyebaran pandemi COVID-19 ya, atau corona ini. Iya. Oke. Bantuan sebenarnya juga. Itu bantuan juga dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur, CEKI atau melalui Dinas Kesehatan yang diteruskan lagi ke Puskesmas Peniangan dan diserahkan ke pasar dan tempat-tempat umum. Oke, luar biasa. Sukses selalu untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Peniangan dan juga Ibu Nurida. Itu tadi kan susah dukanya ya. Kalau sukanya apa Bu? Sukanya ini sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, mulai dari jadi bidan desa sampai dari Wawai Karya ke Melinting, akhirnya balik lagi ke tetangganya Wawai Karya gitu. Sukanya. Ke Jabung, pernah di Jabung juga. Oh, pernah juga di Jabung di Puskes juga. Di Puskes juga. Sebagai kepala juga atau gimana? Saya waktu itu kepala Puskesmas pembantu. Awalnya saya dari bawah tuh berjenjang, jadi nggak langsung. Oh iya, step by step. Saya berjenjang. Oke, luar biasa. Jadi suka dukanya di situ banyak. Sukanya kita ketika ada kita membantu, kalau saya sebagai bidan desa, sebagai bidan, sebagai seorang bidan. Dulu ketika saya membantu proses persalinan seorang ibu, dan pada akhir pengontrolan itu kita dapatkan ibu dan bayi sehat dan selamat. Itu yang paling membuat saya bahagia. Oke. Dan ketika saya menjadi kepala puskes, baik itu saya di Puskesmas Wana dulu ataupun saat ini, itu yang paling membanggakan saya ketika saya mampu mengajak rekan-rekan kerja saya merubah tatanan yang baik yang dari masyarakat ataupun dari kami sendiri, itu merubah pola hidup kami dari yang tadinya kami tidak memikirkan kesehatan, sehingga kami bisa artinya sehat, memikirkan kesehatan kita, sehat dimulai dari kita dan dari lingkungan kita. Oke, luar biasa. Dan saya ucapkan selamat dulu buat Puskesmas Wana yang alhamdulillah, kalau saya nggak salah itu kemarin deklarasi desa UDF. Desa artinya desa UDF ya, desa Cidowo Makmur kalau nggak salah, sama desa apa ya, Itik Rendah kalau nggak salah. Pokoknya 2 desa deklarasi di desa tersebut bebas WC
cemplung, artinya bebas, masyarakat itu tidak lagi BAB di sembarang tempat. Oke, di jamban yang jamban langsung cemplung itu ya? Iya, jamban yang sehat yang pasti. Oke, baik. Ini saya malah nggak tahu nih kalau ada deklarasi Ya sudah beberapa hari yang lalu. Dan kami insya Allah kami juga akan menyusul nanti itu hari Rabu 2 hari lagi. Itu kami juga untuk wilayah Puskesmas Peniangan itu dua desa juga, yaitu Desa Purwosari dan Bukit Raya. Oke, luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti juga menjadi desa yang bebas apa tadi Bu? WC cemplung ya? Iya, bebas WC cemplung, artinya bebas BAB sembarangan. Oke, baik. Artinya ada lagi kita temukan masyarakat kita yang BAB di sembarang tempat dan di WC cemplung. Oke. Cemplung terbuka. Iya, siap. Oke, luar biasa ini cerita dari Bu Nuridawati, mudah-mudahan menginspirasi kepada kita semua ternyata betapa pentingnya dan juga betapa bahagianya menjadi seorang bidan desa atau seorang tim kesehatan yang bisa membantu banyak masyarakat, diantaranya dengan mengedukasi, meskipun itu tadi ceritanya di awal sampai dikira mencari sesuatu gitu kan. Pengen nyari pasien, Oke, iya baik. Nah ini Bu, kalau untuk warga yang ada di Peniangan, terutama atau Kecamatan Margas Kampung, seberapa besar masyarakat yang memang peduli dengan kesehatan mereka, atau mungkin dari pantauan Ibu Nuridawati, apakah masyarakat di sana itu sudah mulai sadar dengan adanya pentingnya kesehatan ini, menjaga kebersihan lingkungan, diri dan lainnya? Oh ya, masyarakat ini besar sekali sebenarnya ya. Sebenarnya itu mereka hanya karena ketidaktahuan ya. Memang di mana tempat, di mana kita ini ada aja sih ya. Oknum-oknum ataupun masyarakat yang walaupun sudah sadar tetapi tidak melaksanakan, tetapi lebih banyak yang menyadari dan melaksanakan. Oke. Karena kita untuk mendapatkan kesehatan yang optimal di dalam diri kita tidak cukup hanya tahu, tetapi kita mau melaksanakan. Iya, betul. Misalnya, ya itu tadi yang misalnya tidak buang air sembarang tempat. Kemudian sekarang karena saya ini zamannya COVID-19, kalau keluar rumah ya pakai masker. Betul. Biasakan untuk kita selalu cuci tangan. Kemudian dan jangan lupa jaga jarak. Betul, ya. Walaupun teman-teman dan masyarakat tahu, sebenarnya mereka juga bukan tidak ingin, tapi kadang-kadang lupa. Nah itu untuk kita sama-sama saling mengingatkan. Oke, apalagi pandemi COVID-19 ini masih menjadi momok ya. Kalau ada satu yang tersangka atau terduga itu, itu bisa, yang lainnya bisa tahu dan bisa khawatir ya dengan keluarga masing-masing gitu. Oke, Bu Nuridawati, luar biasa perbincangan kita di suasana siang hari ini, dan teman-teman silahkan yang belum subscribe atau juga belum aktifkan tanda lonceng bisa diaktifkan tanda lonceng di channel YouTube Bastomi bin Samsudin atau Plasma Production Lampung Timur atau juga di Radio Rasa TV ya. Oke, Bu Nuridawati, berhubungan dengan COVID-19 ini kan di luar sana itu misalnya seperti di Pulau Jawa ya, itu kan masih lumayan banyak ini orang yang terkena pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya menurut Ibu Nuridawati sendiri, hal-hal apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat selain mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah agar terhindar atau memutus rantai dari penyebaran pandemi COVID-19 ini? Yang pasti kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan, dengan melaksanakan pola hidup sehat. Salah satunya makan dengan gizi seimbang. Dan menghindari yang artinya menyebabkan kesehatan kita menurun, seperti
merokok dihindari, Mhm. tidur beristirahat yang cukup. Iya betul. Iya. Itu artinya sebenarnya nggak susah Bu ya untuk menghindari itu semua, sebenarnya sih nggak susah, cuman terkadang Nggak susah. namanya masyarakat itu ada aja yang nyeleneh gitu. Satu lagi Bu, pertanyaan saya untuk Puskesmas Peniangan yang ada di Margas Kampung Lampung Timur, kalau dilihat dari data yang masuk ini kira-kira keluhan atau penyakit apa yang sering ditangani oleh pihak Puskesmas Peniangan terhadap masyarakat yang datang ke puskesmas itu? Ya, keluhan biasa lah ya, di mana-mana itu sepertinya sama aja ya. Itu yang paling utama, batuk pilek, gitu. Kemudian sakit perut. Itu tapi yang paling membuat saya miris itu, yang paling banyak itu batuk pilek itu, sementara orang-orang di lingkungan itu tidak mau menghentikan merokok. Oh iya. Artinya iya, itu yang paling artinya paling butuh perhatian dari lingkungan. Oke. Yang paling butuh perhatian dari lingkungan. Jadi maksud saya untuk supaya batuk pilek itu kalau kita tuh sebutnya tuh ISPA. Iya, ISPA. Ya, infeksi saluran pernapasan atas. Iya. Itu dari pencemaran udara ya, salah satunya ya rokok itu lah. Oke. Kalau pencemaran udara kayaknya di sini masih bersih, tapi karena banyak yang merokok di sembarang tempat. Kadang-kadang saya suka melihat itu merokok ada anak kecil atau merokok di rumah. Itu yang paling saya ingat ketika saya melihat laporan penyakit yang ada di puskesmas ya. Selain itu juga ada penyakit kayak darah tinggi dan jantung, itu ada juga, tapi kecil, sangat kecil sekali ya. Seberapa. Ya karena kegiatan-kegiatan kita yang untuk memperkecil resiko penyakit itu juga kita lakukan, seperti kita sudah punya grup-grup senam, grup lansia, kemudian grup-grup prolanis, penyakit kronis, sehingga bisa kita perkecil. Iya, diminimalisir ya. Oke, agar memang tidak mudah untuk membuat warga atau masyarakat untuk sehat, tapi yang jelas perlu dimulai dari hal-hal yang terkecil, dan mudah-mudahan usaha dari teman-teman yang ada di Puskesmas Peniangan Margas Kampung Lampung Timur nanti akan membuahkan hasil. Dan apa yang sudah, tadi saya mau nanyakan visi misi dari Puskesmas Peniangan, kelupaan. Sudah di akhir. Ada nggak Bu impian terbesar dari Puskesmas Peniangan, terutama dalam hal bagaimana caranya untuk mewujudkan visi dan misi dari Puskesmas Peniangan ini? Ya, kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara optimal, dengan ilmu dan SDM yang kita punya, dan itu kita laksanakan salah satunya dengan kita jemput bola. Kita sekarang punya program Maskeling Terampil. Iya, tadi saya lihat fotonya juga. Iya, Puskesmas keliling dengan Oke, terputus hubungan kita dengan Ibu Nuridawati. Nanti akan segera kita hubungi kembali. Ada kesalahan dalam teknis ya. Tapi sekali lagi saya dari Radio Rasa TV, Bastomi, mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan yang sudah dicapai oleh teman-teman saya yang ada di Puskesmas Peniangan ya, Margas Kampung Lampung Timur, di mana sudah memiliki program Puskesmas keliling, di mana para petugas dari Puskesmas akan mendatangi masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan atau juga pelayanan kesehatan secara keliling, mengingat memang kesehatan bagi masyarakat ini perlu ya.
Kemudian juga mengenai penanganan COVID-19 juga sudah dilakukan di sana, dan mudah-mudahan juga di Peniangan di Sekampung, Marga Sekampung, Lampung Timur, penyebaran COVID-19 bisa ditekan sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas, bisa kembali bekerja, sekolah ya seperti biasa, masuk ke tempat-tempat sekolahnya, bisa ketemu dengan guru-gurunya, bisa melaksanakan proses pembelajaran, dan juga kita tidak memiliki rasa was-was untuk terus beraktivitas di new normal atau di new normal atau di sistem yang baru ini. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Bastomi mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di talkshow virtual. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengikuti acara ini gratis ya. Jadi siapa saja bisa mengikuti acara talkshow virtual, entah itu membahas apa saja yang kira-kira penting untuk diketahui oleh masyarakat, atau juga teman-teman mungkin ingin mempromosikan barang dan jasa, atau juga hanya sekedar ingin berbicara, ingin mencurahkan isi hatinya mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar kita. Silahkan teman-teman bisa hubungi saya di Radio Rasa TV di nomor HP 0823 7549956 atau juga di 0811790356. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Bastomi mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.